Kendala lampu leher lebar mati total. Ini adalah chipnya yang rusak. Ini total memakai chip 13 chip. Lanjut kita kasih amtek dan kita panaskan dengan alat pelepas chip. Ini sudah dikasih, kita akan mengganti dengan chip yang baru. Lalu kita menunggu supaya chip LED panas dan akan melepasnya satu persatu. Ini untuk leher lebar kendalanya adalah mati total dan kerusakannya hanya di bagian chip saja. Kita akan mengganti semua chip yang ada di PCB ini dengan chip yang baru. Ini sudah hampir selesai untuk pencabutan chip yang rusak. Lalu kita akan mengasih tinol di bagian PCB-nya. Ini untuk mengasih tinolnya kita kasih secukupnya saja. Jangan terlalu banyak. Ini kita hampir selesai untuk pengasihan tinolnya. Lalu kita kasih chip LED yang baru atau pasang chip LED yang baru. Untuk posisinya kita harus benar-benar rapat ya di bagian ini, jangan sampai terbalik untuk min plusnya. Kita enaknya sih kalau pakai chip yang seperti ini, jadi yang bagian kecilnya itu harus di bagian kecil atau bagian positifnya harus di bagian positif, jangan sampai terbalik. Karena kalau sampai terbalik untuk pemasangan chip ini biasanya dia tidak akan hidup ya atau nyala. Ini harus benar-benar rapat di bagian ini. Video pengecekannya sudah saya buatin kemarin. Untuk pengecekannya sekarang kita tinggal memasang chip di bagian PCB ini. Kita ini menggantinya dengan chip yang baru. Ini sudah hampir separuh untuk pemasangan chipnya. Untuk suhu di pemasangan seperti ini ya, karena ini tidak pakai dimmer, harus menyesuaikan. Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin ya, karena si tinol itu dia tidak akan melalai sempurna. Diusahakan secukupnya saja untuk pemanasan bagian alat mesin pelepas chipnya. Ini tinggal 3 chip lagi kita untuk memasang chip yang baru. Oh, ini kurang panas, lalu kita ganti lagi. Ini sudah selesai ini untuk pemasangan chip yang tadi. Tinggal satu chip lagi yang belum ini. Terus sampai selesai ya. Jadi untuk pemasangan chip ini harus benar-benar rapat dan posisi panasnya juga harus benar-benar seimbang, karena kalau kepanasan dia si chipnya itu suka gosong atau tidak efektif lah kepada chip lainnya. Lanjut kita akan mendinginkan untuk chip LED ini atau PCB-nya, kita dinginkan terlebih dahulu supaya waktu pengecekan kita tidak panas. Kita akan langsung mengecek di bagian PCB chip LED ini apakah dia benar-benar berfungsi atau tidak. Kalau tidak berfungsi kita akan memanaskan ulang. Kalau berfungsi lanjut kita ke tahap selanjutnya. Ini untuk pemasangan ini buat jumper ya, buat jumper LED DC nya ini yang terhubung ke bagian driver. Ini kita pakai lagi. Ini kita akan menyolder ulang di bagian ini. Di bagian sini harus benar-benar rapat juga ya, karena di sini panasnya terlalu panas. Jadi kita harus benar-benar menyoldernya dengan baik dan rapat supaya waktu dikasih tegangan dan si tinol ini tidak akan melepas. Kita kasih, ini sudah selesai untuk penyolderannya.
belum, kita tambah ulang. Itu ada posisi yang agak kendor, kita solder ulang kembali, jangan sampai ada yang kendor. Ini leher lebar ya, bukan leher kecil, ini yang ori untuk leher lebarnya. Ini kita kasih lagi sampai benar-benar menurut kita cukup. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengecek tuh lampu LED berfungsi dengan baik, dan kita akan menuju ke tahap yang selanjutnya, yaitu apa? Kita akan mengasih driver dan memasangkannya ke dalam casing. Ini kita cabut dulu penutup casing, lalu kita masukkan bagian driver ke dalam casing. Ini bisa dilihat. Oh, ini gak kelihatan. Lalu kita akan copot dulu itu PCB-nya yang menghalanginya. Lalu kita akan masukkan driver ini ke dalam casing. Jadi untuk kerusakannya seperti ini ya lebih mudah, karena yang rusak ini hanya di bagian chipnya saja, dan kita tidak akan menjumper dengan yang lain. Lalu langkah selanjutnya, karena kita PCB lainnya terbakar semua, bukan terbakar tapi PCB chip lainnya pada kurang normal lah, jadi kita harus menggantinya semua. Ini untuk pemasangan PCB lainnya harus benar-benar rapat, dan jangan lupa kasih lem secukupnya di bagian bawah PCB itu. Dan untuk casing seperti ini dia biasanya memakai 2 buah skrup ya, jangan lupa itu skrupnya pasang, karena itu buat merapatkan PCB ke dalam casing. Ini sudah selesai untuk pemasangan PCB. Lanjut kita akan mengasih lem. Ini kita kasih lem secukupnya, karena ini lem selain merapatkan juga dia membantu menghantarkan panas dari PCB LED ke casing. Lalu kita kasih penutup casing. Ini sudah selesai untuk penutup casingnya. Lanjut kita akan kasih drat, penutup drat. Ini sudah diambil, lalu akan memasang kembali penutup dratnya, dan kita akan mengencangkan penutup drat ini. Ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mengasih penitik atau memasang penitik. Ini buat konektor ke PLN 220. Setelah itu kita akan mengeceknya apakah lampu ini benar-benar normal.